Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Hermantiah dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran makroekonomi. Teori ekonomi makro ini berasal mula dalam studi siklus bisnis dan teori moneter. Secara umum, teoritikus awal yakin bahwa faktor moneter tidak dapat mempengaruhi faktor real, seperti output real. John Maynard Keynes menyerang beberapa teori klasik ini dan menghasilkan teori umum yang menggambarkan seluruh perekonomian dalam terminologi agregat daripada individu, bagian ekonomi mikro. Mencoba menjelaskan pengangguran dan resesi, dia memperhatikan kecenderungan orang-orang dan bisnis untuk menimbun uang tunai dan menghindari investasi selama resesi. Dia berargumen bahwa ini membatalkan asumsi ekonom klasik yang berpikir bahwa pasar selalu clear, tidak meninggalkan surplus barang dan tidak ada tenaga kerja yang dibiarkan menganggur. Generasi ekonom yang mengikuti Keynes May sintesis teorinya dengan mikroekonomi neoklasik untuk membentuk sintesis neoklasik. Meskipun teori Keynesian mulanya menghilangkan penjelasan tentang tingkat harga dan inflasi, belakang Keynesian mengadopsi kurva Phillips untuk memodelkan perubahan tingkat harga. Beberapa Keynesian menentang metode sintesis yang menggabungkan teori Keynes dengan sistem equilibrium dan malah menganjurkan model disequilibrium. Selanjutnya, makroekonomi diturunkan dari dua area penelitian, yang ada teori siklus bisnis dan teori moneter. Teori moneter berasal dari abad ke-16 dan karya Martin de Aspiclueta, sedangkan analisis siklus bisnis berasal dari pertengahan abad ke-19. Baiklah, yang pertama ada teori siklus bisnis. Dimulai dengan William Stanley Jevons dan Clement Juglar pada tahun 1860-an, para ekonom berusaha menjelaskan siklus perubahan yang sering keras dalam aktivitas ekonomi. Tonggak Mil dalam upaya ini adalah berdirinya Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat oleh Wesley Mitchell pada tahun 1920. Ini menandai awal dari ledakan ateoretis model statistik fluktuasi ekonomi atau model berdasarkan siklus dan tren-tren alih teori ekonomi, yang mengarah pada penemuan pola ekonomi yang tampaknya reguler seperti gelombang Kuznets. Ekonom lain lebih fokus pada teori dalam analisis siklus bisnis mereka. Sebagian besar teori siklus bisnis berfokus pada satu faktor, seperti kebijakan moneter atau dampak cuaca pada sebagian besar ekonomi pertanian saat itu. Meskipun teori siklus bisnis telah mapan pada tahun 1920-an, karya para teoretikus seperti Dennis Robertson dan Ralph Hawtrey memiliki dampak kecil pada kebijakan publik. Teori equilibrium parsial mereka tidak dapat menangkap equilibrium umum, di mana pasar berinteraksi satu sama lain, khususnya teori siklus bisnis, awal memperlakukan pasar barang dan pasar keuangan secara terpisah. Yang kedua, ada teori moneter. Mulanya, relasi antara tingkat harga dan output dijelaskan oleh teori kuantitas uang. David Hume telah mempresentasikan teori semacam ini dalam karyanya tahun 1752. Teori kuantitas memandang seluruh perekonomian melalui hukum Say, yang menyatakan bahwa apapun yang disuplai ke pasar akan dijual pendek, pasar selalu clear. Dalam pandangan ini, uang adalah netral dan tidak dapat mempengaruhi faktor real dalam perekonomian seperti tingkat output. Hal ini konsisten dengan pandangan dikotomi klasik bahwa aspek real ekonomi dan faktor nominal seperti tingkat harga dan jumlah uang beredar dapat dianggap independen satu sama lain. Misalnya, menambahkan lebih banyak uang ke perekonomian diekspektasikan hanya untuk menaikkan harga, bukan untuk menciptakan lebih banyak barang. Pada gambar di atas bisa dilihat grafik IS dan LM dengan pergeseran ke atas dalam kurva IS. Grafik tersebut menggambarkan bagaimana pergeseran kurva IS yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi swasta akan menghasilkan output yang lebih tinggi, atau Y, dan peningkatan suku bunga sama dengan I. Sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.